Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Interaktif. Jumpa lagi bersama saya Dede Silawati di podcast Interaktif. Dan saat ini kita telah kedatangan narasumber ini dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu. Beliau datang langsung ke studio Rasika. Ini ialah Pak Kepala Dinas Perhubungannya langsung ya, Pak Serly Eses MM. Dan kita informasikan bahwa hari ini ialah hari Rabu 2 Oktober 2024. Nah, adapun informasi atau materi yang akan dihadirkan di hari ini mengenai peningkatan strategi keselamatan anak sekolah melalui kolaborasi ZOSS KLA. Nah, sebelum kita akan membahas apa sih yang dimaksud dengan ZOSS KLA ini, kita sapa dulu Pak Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak di hari ini? Baik, alhamdulillah pada hari ini sehat selalu. Semangat terus ya Pak ya. Insyaallah. Ini kedua kali hadir di studio kita ya Pak. Yang pertama waktu itu ada kegiatan yang di indoor. Oh ya, betul. Ada kegiatan yang mana Bapak juga hadir menjadi narasumber kita, dan juga saat ini adalah kali kedua Bapak hadir di studio kita. Nah, Pak, mungkin bisa langsung dijelaskan kepada Sobat Interaktif kita, yang mana nanti video ini akan kita up atau di-upload di YouTube Diskominfotik Kabupaten Kapuas Hulu. Apa sih Pak yang dimaksud dengan ZOSS KLA ini, dan bagaimana konsep ini diterapkan di Kabupaten Kapuas Hulu? Silakan Pak. Oke, terima kasih Sobat pemirsa semuanya, Sobat Interaktif Radio Rasika, Radio Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Saya sapa dulu, selamat pagi dan semangat selalu. Baiklah Bu Dede, jadi yang dimaksudkan dengan JOSS ya, KLA, jadi JOS KLA itu branding dari sebuah perubahan yang saya lakukan untuk Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu pada akhir tahun 2024 ini. Bahwa JOS itu kepanjangan dari Zona Selamat Sekolah. Selamat Sekolah. Iya. Jadi Bu Dede, kemudian KLA itu ada Kabupaten Layak Anak untuk Kabupaten Kapuas Hulu. Jadi ZOSS KLA Zona Selamat Anak Sekolah. Zona Selamat Sekolah Kabupaten Layak Anak. Iya, Bu Dede. Nah, mengapa nih Pak keselamatan anak sekolah menjadi salah satu program prioritas Bapak di tahun ini, Pak? Oke, terima kasih Bu Dede. Jadi dengan melihat perkembangan yang terjadi khususnya di ibu kota kabupaten, bahwa keselamatan anak sekolah khususnya TK, SD maupun SLTP sederajat dan SLTA itu pada umumnya di ibu kota kabupaten dan seluruh kecamatan yang ada itu tidak memiliki zona selamat sekolah. Di mana zona selamat sekolah ini dibuat di area sekolah itu akan memberikan dampak psikologis kepada para pengguna jalan. Jadi sesuai dengan aturan yang berlaku, apabila si pengguna jalan membawa kendaraan itu melihat JOS ya atau zona selamat sekolah, mereka akan berpikir, oh di sini ada anak sekolah. Jelas akan memperlambat kendaraannya, baik roda 2 maupun roda 4. Jadi dari 60 km per jam menjadi 40 km per jam. 40 km per jam. Kalau 60 km per jam menurut aturan yang berlaku dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat, itu apabila terjadi tabrakan itu sakit sudah pasti, bahkan bisa mengalami kematian. Sementara 40 km per jam atau ke bawah, nah itu paling tidak ada cacat ringan. Itu salah satu yang saya inginkan dari sebuah perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu untuk menyeluruh pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Mbak.
Untuk strateginya nih Pak, apa saja strategi yang telah diterapkan untuk meningkatkan keselamatan anak sekolah ini Pak, baik berupa upaya ataupun mungkin ada proyek pembangunan yang akan dilaksanakan di akhir tahun ini Pak? Oke, terima kasih. Jadi strategi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, ya, saya selaku Kepala Dinas Perhubungan, yang pertama itu adalah membentuk tim yang ada di Dinas Perhubungan yang disebut dengan tim agile atau tim cerdas atau tim efektif. Nah, mereka inilah nantinya bekerja secara langsung untuk membangun JOS yang ada di sekolah-sekolah SD, TK, PAUD maupun sekolah lainnya. Tetapi pada prioritas kali ini lebih kita melihat untuk TK, PAUD saja, Mbak. TK PAUD ya Pak yang lebih prioritas ya. Iya. Kemudian yang kedua, strategi yang kedua adalah membangun kolaborasi. Karena merubah sesuatu ya, yang tiada menjadi ada, yang kurang menjadi banyak atau yang kurang baik menjadi lebih baik, itu artinya kolaborasi. Jadi kita buat secara kolaborasi dari berbagai stakeholder yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu ini. Kolaborasi itu berbeda dengan kerjasama, ya. Karena kolaborasi ini adalah suatu bentuk kerjasama yang memiliki energi dan sinergitas antar OPD terkait, yang dibuat di dalam satu tim untuk kegiatan pembangunan zona selamat sekolah. Jadi stakeholder inilah yang akan bekerja, ya. Baik bekerja secara pemikiran, ya, bekerja secara langsung maupun usaha-usaha yang dilakukan bukan saja pada tahun 2024 ini. Saya berharap ke depan untuk tahun 2025 dan seterusnya pembangunan JOS ini tetap dilakukan. Karena itu saya meminta dukungan dari Bupati Kepala Daerah, Wakil Bupati Kepala Daerah, kemudian Bapak Sekretaris Daerah, kemudian Ketua DPRD. Dan apabila nantinya ini menjadi sebuah proyek perubahan dari Dinas Perhubungan dan akan dianggarkan oleh pemerintah daerah, itu lebih baik. Dan harapan ke depan, ya, strategi ke depan sebagai sebuah harapan bahwa para anggota dewan kita juga akan memberikan dana aspirasi pokok-pokok pikiran dewan yang nantinya akan membangun JOS di sekolah-sekolah di jalan kabupaten. Ini jalan kabupaten, Mbak, karena kewenangan kita di kabupaten. Dan apabila dia berhubungan di jalan provinsi, itu ada instansi yang terkait melaksanakannya. Tapi saya sudah melakukan kolaborasi, ya, bertemu dengan kepala BPTD provinsi, ingin melakukan perubahan dan mohon kiranya dukungan untuk membangun JOS KLA di jalan provinsi. Nah, demikian juga untuk selanjutnya saya bertemu, ya, mohon dukungan dengan Bapak PJ Gubernur juga sudah saya lakukan dan beliau insya Allah mendukung dari kegiatan untuk pembangunan JOS di jalan provinsi. Nah, kemudian di jalan nasional tadi, mohon maaf, itu Kepala BPTD Kalimantan Barat itu adalah kewenangan jalan nasional, juga saya sudah ketemu. Dan selanjutnya apabila kita nanti berdasarkan pendataan, kita ketemukan ada sekolah TK, SD, SLTP, SLTA yang berada di kecamatan, ya. Saya berharap itu adalah dukungan daripada para kepala desa yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu untuk membangun JOS. Secara teknis dapat berhubungan langsung ke Dinas Perhubungan. Bagaimana membangun JOS itu sudah ada aturannya, Mbak. Baik, siap. Untuk tantangannya, Pak, apa saja tantangannya sejauh ini yang dihadapi dalam implementasi JOS KLA ini dan bagaimana cara mengatasinya, Pak? Oke, terima kasih, Mbak. Tentu dalam pekerjaan ini ya tidak gampang, ya. Tidak gampang, pasti mengalami hambatan dan tantangan, ya. Yang pertama adalah tentunya biaya, Mbak. Jadi untuk sementara ini saya membuat anggaran, artinya secara internal Dinas Perhubungan sudah membangun, ada 3 yang kami bangun dalam bulan ini. Yang pertama itu
di depan SD 4 Putusibau. SD 4 Putusibau itu sudah kami bangun. Yang kedua, kami membangun JOS di TK Bayangkari. TK Bayangkari. Kemudian yang ketiga, kami membangun JOS di TK Pembina Kedamin. Dan mudah-mudahan ya, dengan katakanlah dana internal ya, dari kami sendiri, tanpa anggaran yang ada di Dinas Perhubungan, jadi dengan semampu kami ya, semampu saya selaku kepala dinas, jadi itulah sebagai perubahan untuk menuju sesuatu yang lebih baik, dan kedepannya mudah-mudahan ini dapat teranggarkan. Itu Mbak. Jadi itu masih kendala di anggarannya ya Pak ya. Dan selanjutnya Pak, bisa diinformasikan bagaimana cara mengevaluasi mengenai efektivitas dari program ZOS KLA ini Pak? Apakah ada data ataupun mungkin studi kasus yang bisa dibagikan nih Pak? Gimana ya? Kalau coba diulangi Mbak, mungkin saya nanti takut salah. Bagaimana cara mengevaluasi nih Pak efektivitas dari program ZOS KLA ini Pak? Pertama, saya telah membentuk tim evaluasi ada di Dinas Perhubungan. Ada tim evaluasinya. Ada tim evaluasi ini sudah saya SK-kan Mbak. Nah, mereka ini nanti melakukan evaluasi terhadap pembangunan JOS yang sudah dilakukan, semacam sebuah testimoni ya. Bagaimana sebelum JOS itu dibangun, apa tanggapan para guru dan orang tua anak yang ada di TK itu. Setelah kita bangun, kita lakukan testimoni kembali ya. Bagaimana pendapatnya tentang keberadaan daripada JOS yang sudah dibangun oleh Dinas Perhubungan ini. Itu salah satu evaluasi yang kami lakukan agar pekerjaan sebuah perubahan menuju ke optimalisasi pekerjaan atau menuju sesuatu, mewujudkan sesuatu yang belum ada menjadi ada, tentu berorientasi kepada evaluasi itu sendiri. Karena tanpa sebuah evaluasi kita tidak tahu Mbak, apakah itu berhasil atau bagaimana dampaknya. Nah, dampak ini kepada masyarakat ya, dampak kepada guru TK PAUD, dampak kepada para guru-guru yang lainnya seperti SD, SLTP dan SLTA Mbak. Siap. Nah, mengenai dampak ini sendiri Pak, bisa diinformasikan apakah ada nih dampak yang sudah terlihat dari penerapan strategi terhadap keselamatan anak ini Pak? Ya, terima kasih Mbak. Berdasarkan monitoring kami di lapangan dari tim evaluasi tadi ya, jadi saya sudah tanyakan kepada tim evaluasi Dinas Perhubungan tentang pelaksanaan pembangunan JOS di ibu kota kabupaten ini, dan secara langsung juga saya sudah lakukan monitoring dari 3 tempat yang sudah kami bangun itu. Jadi saya lihat ya, kendaraan yang melaju dengan 60 km per jam itu sudah lebih banyak berkurang Pak. Sudah berkurang, dan mereka melihat zona awal, zona akhir, kemudian di kiri kanan ataupun di sebelah kiri itu ada tempat parkir yang dibuat garis-garis kuning, itu adalah untuk tempat parkir. Kemudian barangkali ditambah dengan marka jalan ya. Untuk sementara ini mudah-mudahan marka jalan itu dapat juga kami lengkapi. Nah, jadi artinya kesembrautan parkir yang ada di depan TK itu sudah diperbaiki. Ya, sudah lebih berkurang gitu, sudah berkurang. Jadi yang saya lihat pada waktu itu di salah satu TK, apabila anak-anak orang tua anak-anak TK PAUD itu mengantarkan ke sekolah TK PAUD, jadi ya semaunya saja gitulah memparkir. Betul, jadi parkir sepeda motornya dan lain sebagainya, sementara lalu lalang kendaraan ya cukup padat. Contohnya di TK Pembina Kedamin itu cukup padat sekali. Maka dengan melihat JOS, jadi artinya lalu lintas itu sudah lebih agak diperlambat ya, dalam
percepatan yang selama ini agak terlalu cepat gitu ya, sekarang sudah agak lebih lambat. Itu evaluasi saya yang pertama. Kemudian yang kedua, dari tim ya yang sudah melaksanakan pembangunan itu, saya perintahkan membuat berita acara evaluasi. Jadi yang juga mereka lakukan turun langsung ke lapangan, Mbak ya. Turun langsung ke lapangan. Jadi dari hasil evaluasi tersebut kita akan tindak lanjuti. Contoh, masih kurangnya marka jalan, perlu dilengkapi dengan marka jalan. Kemudian masih kurang tempat parkir yang semestinya ada di area sekolah itu, juga mungkin menjadi sebuah perhatian. Kemudian ada yang ketiga itu ya, paling tidak apa ya, keberadaan bila perlu ada semacam lampu hati-hati ya. Nah, kemudian yang keempat itu ada semacam water barrier ataupun traffic cone. Nah, jadi dipasang dua sebelah atau traffic cone atau water barrier itu. Jadi mereka akan tahu bahwa di situ ada tempat parkir untuk khusus di area sekolah. Baik itu TK PAUD, SD maupun selanjutnya gitu, Mbak. Oke, siap. Selanjutnya Pak, bisa disampaikan harapan ke depannya nih Pak, terutama untuk program ZOS KLA ini Pak. Oke, terima kasih Mbak. Jadi yang pertama, kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan. Ya, kondisi saat ini saya buat ada 4 ini. Jadi kondisi saat ini terdapat TK PAUD negeri ya, sebanyak kurang lebih 22 sekolah, TK PAUD swasta itu 10 sekolah untuk yang berada di jalan kabupaten, Mbak. Nah, ini keseluruhan itu banyak karena juga berada pada jalan provinsi dan nasional. Datanya saya simpan, saya minta dari Dinas Pendidikan, Mbak. Kemudian yang kedua, saat jam pembelajaran terjadi kesembrautan parkir lalu lintas pengguna jalan. Jadi kesembrautan parkir sering kita lihat pada saat jam pelajaran mulai dan pada saat pulang. Itu banyak kesembrautan. Kemudian yang ketiga, terkadang piket di sub juga ya secara otomatis dimintai untuk menjaga sekolah-sekolah yang agak padat. Contoh di TK Min ya, SD Min dan lain sebagainya. Jadi kadang kami juga melakukan penjagaan. Nah, dengan adanya JOS ya tadi kan kita kan tidak semestinya untuk setiap waktu kita piket gitu Mbak ya. Nah, itu kondisi saat ini. Kemudian keempat, ya di Kabupaten Kapuas Hulu ini kan baik jalan kabupaten, jalan provinsi maupun jalan nasional itu kan masih banyak yang sempit, Mbak. Tidak dilengkapi dengan APJ. APJ ini alat perlengkapan jalan. Nah, kemudian seperti rambu lalu lintas itu termasuk APJ. Nah, kemudian banyak APJ yang belum dilengkapi di jalan kabupaten, jalan provinsi, jalan nasional. Saat ini kondisi saat ini. Nah, kemudian yang diharapkan, harapan ke depan dengan perubahan yang saya lakukan ini, ya terbangunnya JOS secara bertahap di area TK PAUD di Kabupaten Kapuas Hulu. Ya, itu harapan saya. Bisa terbangun lebih banyak lagi. Iya. Oke. Yang terakhir nih Pak, bisa diinformasikan nih bagaimana masyarakat ini bisa berkontribusi lebih dalam mendukung program keselamatan anak sekolah ini Pak. Mungkin adakah kontak person atau email ataupun media sosial ini yang dapat dihubungi untuk menyampaikan kritik serta saran untuk program ZOS KLA ini Pak. Oke, terima kasih Mbak. Jadi untuk kegiatan apapun sebenarnya Dinas Perhubungan sudah memiliki admin ya, e-lapor. E-lapor. Iya. Jadi silakan kepada Bapak Ibu khususnya ada yang TK maupun SD maupun SLTP dan SLTA. Jadi disampaikan saja bahwa untuk keselamatan anak-anak sekolah baik di TK, SD, SLTP, SLTA
yang berada di jalan kabupaten ya bisa disampaikan ke elapor itu Pak Dinas Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu. Jadi karena kita menangani untuk jalan kabupaten ya, dan apabila bersangkutan dengan jalan provinsi maupun jalan nasional, itu juga bisa dilanjutkan ke kami melalui elapor dan akan kami lanjutkan ke provinsi juga kepada nasional. Karena kita telah melakukan kolaborasi tadi dan sudah melakukan kerjasama, mohon dukungan provinsi, mohon dukungan pihak kementerian. Ya. Untuk elapor ini website di lapor.go.id ataupun di website lain Pak? Yang selama ini dipakai di Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu. Jadi sebagaimana juga yang memiliki link memiliki link dengan Kominfo, itu yang dipakai. Lapor.go.id ya Pak. Jadi nanti bisa didisposisikan kalau ada mungkin jalan yang rusak ataupun zona-zona yang mungkin bisa dibangun untuk ZOS KLA ini. Mbak. Yang terakhir nih Pak, mungkin ada informasi tambahan mengenai ZOS KLA ini Pak, silakan Pak. Untuk resume lah resume. Yang pertama, zona selamat sekolah ini adalah merupakan fungsi dan tugas yang melekat di Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu. Itu adalah merupakan tugas delegatif ataupun tugas mendebawin dari pemerintah pusat, Kementerian Perhubungan ke Dinas Perhubungan. Dan juga untuk di daerah memang perhubungan ini Dinas Perhubungan adalah melaksanakan tugas urusan pemerintahan di bidang perhubungan membantu bupati melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perhubungan dan tugas-tugas lain yang dilimpahkan kepada daerah. Berarti tugas JOS ini dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan. Oleh karena itu kita membangun ini kan yang namanya untuk memperhatikan anak-anak sekolah, memperhatikan keselamatan anak ini kan kita merujuk kepada peraturan daerah Jadi peraturan daerah untuk perlindungan anak ini kan ada di Kabupaten Kapuas Hulu ini. Jadi peraturan daerah nomor, saya baca dulu ini Mbak, nomor 12 tahun 2018 tentang perlindungan anak. Berarti korelasi tugas antara pembangunan JOS dengan perlindungan anak itu sinergis ada keterkaitan. Jadi oleh karena itu saya ingin membangun sebuah kolaborasi. Karena Kabupaten Layak Anak ini ada tim gugus tugas Mbak. Tim gugus tugas jadi leading sektor dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi pada satu sisi saya melaksanakan JOS karena juga merupakan anggota dari tim Kabupaten Layak Anak. Nah, ada salah satu saya di tim klaster pengasuhan alternatif. Jadi saya dimintai pendapat oleh Bapak Sekda pada waktu itu untuk meningkatkan status Kabupaten Layak Anak ini. Pak Kades katanya apa yang dilakukan dari Dinas Perhubungan. Termasuk pada waktu itu Ibu Marta juga WA dengan Pak Sekda terus disampaikan ke saya. Saya bilang saya ingin membangun JOS dan mudah-mudahan dengan membangun JOS ini di samping kita sangat memperhatikan keselamatan anak-anak sekolah, juga akan meningkat status Kabupaten Layak Anak untuk Kabupaten Kapuas Hulu Mbak. Siap. Baik, terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya hadir di studio interaktif yang mana nanti akan kita up juga di media sosial kita di YouTube dan juga di media sosial Radio Rasika. Baik, untuk Sobat Interaktif, terima kasih telah menyaksikan podcast interaktif hari ini 2 Oktober 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga Pak, boleh sama-sama kita salam interaktif.
Salam interaktif. Ya, boleh dadah Pak ke kamera. Oke, terima kasih.